Shalom, selamat pagi saudara. Kita ketemu kembali dalam renungan Happy Sport Family. Pada pagi hari ini saya beri judul Menjaga Nyala Roh. Dalam pekerjaan saya ada satu sistem pompa di mana fungsinya untuk penyiraman, dan pompa itu sistem pompa itu terdiri dari 3 pompa. Dengan catatan misalnya kalau kita buka satu keran, nyemburnya itu sampai 10 meter, buka 2 keran juga tetap 10 meter, dan nanti pada saat kalau kita buka cukup banyak, di mana satu pompa itu kurang, dia akan memanggil pompa yang lain, yang kedua misalnya, untuk membantu menyalakan. Sehingga semburannya itu semuanya tetap 10 meter. Begitu juga pompa kedua, karena buka kerannya terlalu banyak, nanti dia akan memanggil pompa ketiga untuk nyala, dan pompa itu akan nyala lagi sampai semburannya itu, sehingga semua semburan itu rata dimanapun juga 10 meter. Sistem itu berjalan dengan satu tujuan, bahwa semua air yang keluar itu rata di semua area, semua keran itu rata keluarnya, sehingga hasilnya sama. Nah, kita bisa buat satu sistem seperti itu untuk mempertahankan nyala pompa, sehingga pompa itu bekerja secara maksimal, optimal. Artinya pada saat kerannya itu tadinya misalnya 50 keran, nyalanya 3 pompa, kemudian kerannya dimatiin, tinggal 10 keran, dan pompa itu dia akan mati juga satu demi satu sesuai dengan kebutuhannya, sehingga tidak terlalu lebih, tidak terlalu kurang. Dia akan mencapai sesuai dengan yang kita desain. Itu adalah sistem buatan manusia. Nah, Tuhan juga sebenarnya sudah merancang kita untuk kita bisa mampu bertahan, mampu menghadapi setiap hal, permasalahan, setiap hal kehidupan, tantangan, atau apapun juga, sesuai dengan apa yang Tuhan sandarkan. Yang menjadi masalah adalah antara tadi yang sistem pompa di tempat saya bekerja dengan kehidupan kita sebagai manusia, sebagai umat Tuhan, adalah kita manusia punya satu hal yang membedakan, adalah kita punya kemauan sendiri. Inilah yang tidak bisa Tuhan tuntut, Tuhan paksakan dari kita. Tuhan bisa saja melakukannya, tetapi kehendak bebas yang kita miliki menjadi satu hal yang membedakan antara kita sebagai ciptaan Tuhan dengan sistem yang tadi saya sampaikan. Saya mau bagi beberapa ayat. Yang pertama adalah Roma 12 ayat yang ke-11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah dia. Yang kedua, Matius 12 ayat yang ke-20. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Ya. Lewat 2 ayat ini, terutama di Matius 12 ayat yang ke-20 tadi, bahwa Tuhan sebenarnya sudah memastikan kepada kita bahwa separah apapun kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan tidak pernah
membuat mati sumbu itu walaupun sudah pudar. Tapi Tuhan akan tetap menyalakan sumbu itu. Begitu juga di dalam Roma yang 12 ayat 11 tadi, bahwa biarlah roh kita itu tetap menyala terus. Itu sebenarnya satu hal yang Tuhan kehendaki dari hidup kita. Tetapi karena kehendak bebas yang kita miliki, kita terkadang abai dengan apa yang Tuhan mau, yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Kita seringkali justru yang memudarkan atau mungkin memadamkan roh itu. Dalam kehidupan kita, terutama di akhir zaman seperti ini, roh menjadi sangat-sangat penting, dan menyalakan roh itu menjadi sangat satu hal yang harus kita lakukan untuk kita mampu bertahan dalam hidup di akhir zaman seperti sekarang ini. Karena dengan roh yang ada dalam hidup kita, dengan kesehatan roh itu, maka hidup kita akan tetap bisa bertahan, dan kita tahu roh itu yang akan membantu jiwa kita, tubuh kita pada akhirnya untuk tetap kuat dan fight dalam kondisi apapun. Saudara bisa bayangkan jika roh itu benar-benar mati dan tidak nyala lagi. Walaupun Tuhan sudah mengatakan di Matius 12 ayat yang ke-20 tadi, bahwa Tuhan tidak pernah memadamkan sumbu yang sudah pudar. Buluh yang terkulai itu Tuhan tidak pernah patahkan. Dia akan merajut kembali buluh itu, dia akan membuat buluh itu menjadi kuat kembali. Dan sumbu yang pudar Tuhan akan buat nyala kembali. Tapi apakah kita mau dibentuk, kita mau dinyalakan kembali oleh Tuhan? Itu menjadi masalah yang lain. Karena itu pada saat ini saya mengajak kita semua, jangan sampai roh kita pudar. Mari kita jaga roh kita sesuai dengan komitmen kita, dengan penuh segala konsekuensi dan konsistensi. Kita jaga roh kita untuk tetap menyala, bahkan menyala-nyala seperti Roma 12 ayat 11 ini. Saya akan akhiri renungan pagi ini biar roh kita tetap menyala dan tetap berkobar. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan sudah pimpin kami, Tuhan sudah begitu baik menyayangi kami, menjaga kami, sehingga bagaimanapun kami jatuh, Engkau yang tetap akan mengangkat. Walaupun sumbu kami sudah pudar, Engkau tetap berusaha untuk menyalakan. Ajar kami untuk kami mengerti setiap maksud dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.